Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Priyanka Zikra Haifa, peserta Latsar Batch 4 dari Babacom 6 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan instansi atau unit kerja tempat penempatan saya saat ini, yaitu di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali. Unit kerja saya memiliki slogan Bromo, yaitu bersih dan profesional melayani dengan optimal. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali sesuai Permen PU nomor 1 tahun 2025 mempunyai tugas yaitu melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi, dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali dipimpin oleh Kepala Balai, yang di bawahnya ada bagian umum dan tata usaha serta 4 bidang teknik yaitu bidang keterpaduan pembangunan infrastruktur jalan atau KPIJ, bidang preservasi satu, bidang preservasi 2, serta bidang pembangunan jalan dan jembatan. Saat ini Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali memiliki 10 satker dan 46 PPK yang tersebar di seluruh wilayah kerjanya. Wilayah kerja Jawa Timur Balai Besar Pelaksanaan Jalan Jawa Timur Bali mencakup seluruh jalan nasional Jawa Timur dan di Provinsi Bali. Saat ini saya ditempatkan di bidang keterpaduan pembangunan infrastruktur jalan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali memiliki tujuan besar, yaitu mewujudkan jaringan jalan nasional yang mantap, terhubung, berkeselamatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pengembangan wilayah Jawa Timur dan Bali. Secara lebih rinci, tujuan besar BBPJN Jawa Timur Bali dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mewujudkan konektivitas antar wilayah dengan menjamin keterhubungan ruas jalan nasional Jawa Timur dan Bali dengan jaringan jalan nasional lain, pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendukung kelancaran arus barang dan jasa dengan menyediakan prasarana jalan nasional yang mantap agar distribusi logistik, transportasi orang, dan aktivitas ekonomi berjalan efisien. Dan yang ketiga, menjamin standar pelayanan jalan nasional dengan memastikan kondisi jalan nasional mantap, berkeselamatan, dan sesuai standar teknis. Lalu ada tugas dan layanan saya di sini sebagai Javung Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil sesuai Permen PAN-RB nomor 82 tahun 2021. Perencanaan umum di jalan dan jembatan memiliki tugas yaitu merencanakan sistem jaringan jalan, studi kelayakan dan dokumen lingkungan, serta menyusun program dan anggaran. Lalu layanan yang dilakukan dalam konteks Javung saya yang pertama yaitu pengumpulan dan penyajian data. Jalan dan jembatan dengan bentuk kegiatan yaitu survei lapangan, pencatatan kondisi ruas, jalan dan jembatan, serta input ke sistem informasi. Yang kedua ada dukungan analisis keterpaduan. Bentuk kegiatannya seperti penyusunan data dukung untuk integrasi dengan jaringan utilitas dan sektor lain. Yang ketiga, ada inventarisasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur. Bentuk kegiatannya seperti identifikasi kebutuhan rehabilitasi, pemeliharaan pembangunan baru, serta keterhubungan antar ruas. Dan yang terakhir ada layanan informasi infrastruktur. Bentuk kegiatannya seperti penyediaan data kondisi jalan untuk stakeholder, publikasi sederhana, serta penyampaian informasi. Selanjutnya ada standar layanan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali. Yang pertama ada ketersediaan data jalan dan jembatan. Data kondisi jalan dan jembatan hasil survei tersedia akurat, lengkap, dan tepat waktu sesuai jadwal pemutakhiran. Yang kedua ada inventarisasi dan identifikasi kebutuhan infrastruktur. Hasil inventarisasi kebutuhan pembangunan atau preservasi disusun tepat metode, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi. Yang ketiga ada layanan informasi publik dan stakeholder. Data atau informasi kondisi jalan tersedia dalam bentuk laporan atau publikasi internal BBPJN secara periodik. Lalu yang keempat ada laporan dukungan analisis keterpaduan. Penyusunan laporan teknis keterpaduan dengan RT/RW, jaringan logistik, dan kawasan strategis selesai tepat waktu sesuai perencanaan tahunan. Selanjutnya ada kontribusi pada tujuan besar unit kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali. Yang pertama ada pengumpulan dan penyajian data jalan dan jembatan. Dukungan yaitu menyediakan data akurat tentang kondisi jalan nasional. Keterhubungan dengan tujuannya yaitu data ini menjadi dasar memastikan jalan nasional mantap dan program pembangunan terarah. Yang kedua ada inventarisasi dan identifikasi kebutuhan infrastruktur.
Dukungannya yaitu menemukan kebutuhan rehabilitasi, preservasi, dan pembangunan baru. Keterhubungan dengan tujuan yaitu membantu BPPJN menjaga konektivitas dan keterhubungan antar wilayah Jawa Timur, Bali, dan sekitarnya. Yang ketiga, ada dukungan analisis keterpaduan. Dukungannya adalah memberikan masukan teknis agar pembangunan jalan selaras dengan RT/RW, kawasan strategis nasional, pelabuhan, bandara, dan pariwisata. Terhubungan dengan tujuan yaitu mendorong pembangunan jalan yang mendukung ekonomi dan pariwisata. Lalu yang terakhir ada refleksi diri. Yang pertama, prinsip SMART ASN yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah integritas. Pada Javung saya bekerja sesuai standar operasional, jujur dalam pencatatan data, jalan atau jembatan, serta objektif saat menyusun laporan survei lapangan. Yang kedua ada berwawasan global, yaitu mulai memanfaatkan teknologi digital seperti JIS, drone, dan aplikasi sistem lainnya dalam inventarisasi jalan dan jembatan. Yang ketiga ada berjiwa networking. Saya berkoordinasi dengan PPK, konsultan, kontraktor, dan pemerintah daerah dalam mengumpulkan data maupun monitoring dan menjadi penghubung teknis antara lapangan dan perencanaan atau pimpinan. Yang kedua, hal yang masih bisa ditingkatkan dari unit kerja saya adalah yang pertama ada digitalisasi dan integrasi data jalan. Masih ada proses survei, inventarisasi, dan pelaporan yang dilakukan manual. Perlu peningkatan pemanfaatan aplikasi seperti JIS, drone, IoT, sensor agar data lebih real time, akurat, dan terintegritas lintas in- lintas instansi. Yang kedua ada penguatan SDM teknis dan jabatan fungsional. Sebagian besar pekerjaan lapangan masih bergantung pada tenaga kontraktor atau konsultan. Perlu peningkatan kompetensi jabatan fungsional lain dalam penguasaan teknologi konstruksi modern, big data, dan analisis perencanaan. Yang ketiga ada koordinasi keterpaduan antar sektor. Pembangunan jalan nasional kadang belum sepenuhnya sinkron dengan tata ruang, jaringan utilitas, dan transportasi daerah. Perlu peningkatan koordinasi dengan Pemda, Kementerian Perhubungan, dan BUMN Transportasi agar pembangunan lebih holistik. Lalu, yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk unit kerja saya? Yang pertama ada tertib data dan dokumentasi, memastikan setiap survei, inventarisasi, atau monitoring lapangan terdokumentasi rapi, seperti mencantumkan foto, koordinat, dan catatan singkat. Dampaknya bisa memudahkan atasan dan tim lain mengambil keputusan cepat berbasis data valid. Yang kedua, update data secara berkala. Dengan selalu memperbarui kondisi jalan atau jembatan meski hanya perubahan kecil. Dampaknya yaitu informasi yang terjadi, informasi yang tersaji selalu real time dan berguna untuk prioritas program. Dan yang ketiga, ada proaktif dalam koordinasi. Dengan sering memberi update singkat kepada atasan atau PPK tanpa harus diminta. Dampaknya membantu pimpinan mengambil keputusan lebih cepat dan mempercepat tidak lanjut. Sekian presentasi tentang profil unit kerja saya. Sekali lagi akan saya sampaikan slogan dari unit kerja saya yaitu Bromo, bersih dan profesional, melayani dengan optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.